Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semuanya bersukacita sore hari ini? Saya melihat kurang bersukacita. Coba yang bersukacita lambaikan tangan Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan depan belakang seberapapun yang kita hadir. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Mari sore hari ini kita bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari kita naik ke gunung yang kudusnya Tuhan. Dan kita percaya sesuatu yang baru Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kini kami datang. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau sanggup melawat seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sebab Allah baik. Mari jemaat Tuhan naikkan mazmur kita. Sebab Yesus baik. Kau teramat baik. Oh Jesus. Kami bawa hidup kami. Kami bawa persembahan kami. Tidak dengan tangan yang hampa. Kami bawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu. Mari kita bermazmur bagi Allah kita. Yesus teramat baik. Yesus terlalu baik. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami Tuhan, kami sembah, kami sembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biarlah Kau berkenan atas pujian kami. Biarlah Kau berkenan atas hidup kami. Yesus. Oh, yaralaba ya shanda yaralaba. Haleluya. Bagimu segala hormat. Bagimu segala pujian. Bagimu segala pengagungan. Bagimu segala kejayaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, kita naik ke gunung kudusnya Tuhan, ke gunung kudusmu, amin Tuhan, ke tempat kediamanmu. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Lebih lagi Tuhan, kami memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu,
tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi, oh, ini kerinduan kami. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Oh, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Biarkan kami naik ke Gunung Kudus. Mari kita naik di Gunung Kudusnya Tuhan. Ya Ralabayasan. Oh ya Naralabayasan. Haleluya. Biarlah kami masuk lebih. Arabalabalayas, masuk ke Gunung Kudusnya Tuhan. Arabalabalayas, Andayaralababu, ya Naralabalayaralabayas, Andayaralabayaralaba. Sebab itu kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sheketo koralaba laba 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 ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Sheketa karalaba laba 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 ya. Yes. Haleluya. Mari terus sembah lagi bagimu, sebab Dia Allah yang besar, Yesus, Dia Allah yang mulia. Mari tinggikan, biarlah pujian penyembahan penuhi takhta-Mu ya Tuhan. Shikiralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus, mari jemaat Tuhan terus sembah. Ya ralaba laba 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 ya syanda ya ralaba ya ralaba. Kau disenangkan Tuhan, Kau disenangkan Tuhan, Kau disenangkan di tempat ini, Kau disenangkan. Daralabayasha, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak di
puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, sembah nyanyi pujian bagimu. Yes Lord, Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami penuhi tatam bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Biarkan musik memuji Tuhan, kita tetap sembah Dia. Yes Jesus, jemaat Tuhan sembah Dia. Biarkan musik memuji Tuhan. Yes Jesus, amin. Namamu besar Tuhan, Kau layak disembah. Ya amin. Segala pujian, segala hormat, amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, angkat hatimu, sembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, bagi ya Allah ya Shanda ya Allah ya haleluya haleluya besar dan sekali lagi angkat sembahmu nyanyi pujian bagi ya Allah ya Shanda ya Allah ya pujian bagimu. Kami bebaskan roh kami sore hari ini Tuhan. Biarlah Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Yes. Dan layak dipuji. Nyanyi
Ya Allah ya Shanda. Tuhan, puja bagimu. Yes Lord. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Nama Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji. Yesus layak diagungkan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan, kami akan bersukacita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan, yaitu hari yang penuh dengan sukacita. Berapa banyak yang bersukacita? Bapak Ibu boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari dengan iman katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari dengan penuh sukacita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semua katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, bersuka, bersuka dalam. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, mari jemaat Tuhan, kita tepuk tangan di atas kepala kita. Semua boleh tepuk tangan di atas kepala. Sekarang
bersuka cita. Mari katakan bersuka. Bersuka. Mari bersuka. Haleluya. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Amin. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Amin Bapak Ibu. Yang mau bersuka cita lebih lagi dan mau menerima kemenangan daripada Tuhan, katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Amin. Gentar langkahku. Katakan dengan imanmu. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari dengan iman katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Semua katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 sama-sama. Yesus, kau kekuatan. Katakan, takkan gentar langkah kami. Haleluya. Kau angkat tanganku, kau sumber kekuatan. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Oh, 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 yeah. Dengan imanku ku diselamatkan semua oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Kami angkat, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, oh, oh, oh. Yes, oh, oh, oh. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu perkasa, surga bumi nyata. Semua ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat.
Allah yang perkasa, berkuasa selama. Katakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang perkasa. Katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk perayaan Natal. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan segenap hati dan dengan sukacita Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan, kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Dengan segenap hati katakan, kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, katakan, yang menjadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan
bersamamu ku takkan goyah. Sebabkan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kita mau angkat tangan kita mau katakan Urabatasya naralabaralabasya namananamas Iyararamu narayasanda. Engkau Allah kekuatanku, Engkau kota bentengku. Angkat suaramu, naikkan syukur. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Dia berikan bagi kita, buat setiap nafas yang diberikan bagimu. Katakan Dia baik, Dia baik, bahwasannya kasih setianya kekal selamanya. Saudara jangan lihat kanan kiri, tapi saudara bawa hidupmu, berikan penyembahan yang terbaik. Katakan Dia baik, Dia baik. Iya namo how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. Katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan layak disembah, amin. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Oh, 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 how great is our God. Sing with me, how great
Shout God, oh, we see how great, Amen. how great is our God. All we sing, How great is our God. all we sing. All we see how great is our God. Kami bersyukur Tuhan buat nafas, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mau katakan Engkau yang menuntun setiap jalan kami. Jalan kami ada di dalam kehendak-Mu. Jalan kami ada di dalam tangan-Mu. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau buka telinga rohani kami. Kami mau buka Tuhan manusia batin kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang menjadi bagian kami yang kami bisa lakukan, kami lakukan oleh karena Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Cek. Oke. Shalom. Selamat sore buat kita semua gitu ya. Hari ini gitu ya. Saya menghimbau gitu kalau bisa, ayo mari kita di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau bisa mencatat lah. Karena pembahasan saya ini sebenarnya banyak bisa dikembangkan gitu loh. Kembangkan tuh bagus banget kalau kita bisa ngulik gitu ya, karena saya nggak mungkin ngulik satu-satu di sini gitu ya. Jadi kalau bisa ayo mulai sekarang Jumat ayo kita mulai mencatat apa sih yang Tuhan kenapa kalau kita nggak mencatat gitu ya, pikiran kita itu sebentar juga lupa. 2 jam pulang dari sini kita habis makan enak, lupa apa yang kita catat itu udah nggak bakal ini lagi. Kalau kita nggak pernah catat, siapa tuh rugi. Makanya kita sini kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, saya membuka ini dengan sebuah pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah, pernah gak sih kita tuh di sebuah masa atau di sebuah waktu gitu di dalam hidup kita, seakan-akan Tuhan tuh tidak ada di hidup kita. Seakan-akan Tuhan itu sama sekali gak ada. Kita merasa, aduh Tuhan ini gak ada ya di hidup saya ya. Saya sudah mencoba berdoa, saya sudah melayani dengan segiat-giat saya sudah berdoa. Soal ekonomi saya, soal kesehatan saya, soal anak, soal apapun juga. Kita sudah mulai meragukan, aduh Tuhan ini ada gak ya? Kayaknya gak ada loh Tuhan. Bahkan apa yang lebih parah, yang lebih parah tuh kerohanian kita itu mulai menjadi korban. Mulai tidak bertumbuh. Kita merasa apa? Kering. Berdoa aja gak usah berdoa, baru kita di gereja begini aja, baru nyanyi lagu pertama aja kita dalam hati, aduh lama banget nih. Udah gelisah, kering. Gak ada kemajuan, boro-boro kemajuan, malah yang ada kerohanian kita malah mundur. Pernah gak kita merasa kayak begitu? Siapa tahu ada lagi yang lagi mengalami, atau ada yang kita sudah pernah mengalami. Ternyata gitu ya, di Alkitab kalau kita kulik dengan baik gitu, ternyata ada masa ini. Sebuah masa yang dialami oleh bangsa Israel. Coba Dik. Masa ini adalah masa yang disebut intertestamental. Next Dik. Apa sih? Masa intertestamentalnya adalah sebuah peralihan. Secara teori, sebuah peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Jadi dari kitab Maleaki atau kitab Nehemia, terakhir nubuatan, sampai pada pelayanan Yohanes Pembaptis. Ternyata gitu ya, komunitas Protestan menyebut ini adalah 400 masa
sunyi. Di mana? Perhatikan, Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tidak ada mimpi, tidak ada nabi, tidak ada nubuat, tidak ada lagi mukjizat. Dirasakan bangsa Israel selama 400 tahun sampai akhirnya pada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke masa intertestamental, kita bahas dulu soal latar belakangnya. Next. Latar belakangnya itu kayaknya kalau yang agak jauh nggak terlalu kelihatan ya. Pokoknya gini, masa intertestamental itu adalah masa dari tahun 400 sampai ke tahun 0. Lihat di sini. Ini semua kerajaan yang menjajah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu terjajah dari tahun 583. Dia sudah dijajah. Jadi gini, kita belajar sejarah sedikit gitu ya, karena ketika saya nggak belajar juga, bertahun-tahun juga saya sebenarnya nggak tahu gitu sejarah bangsa Israel. Jadi begini, bangsa Israel itu menjadi suatu kerajaan dia satu itu cuma di zamannya Saul, Daud, dan Salomo. Setelah di zaman Salomo, ternyata kerajaan Israel terpecah menjadi 2. 10 suku ikut Yerobiam. Itu orang kepercayaannya Salomo. 10 suku. Habis itu Rehabeam itu anaknya Salomo, yang ikut tuh 2 suku. Suku Yehuda, makanya disebut. Yang utara itu disebut bangsa Israel, kerajaan Israel, yang di bawah itu disebut Yehuda. Itu dulu ya. Ini latar belakang yang pertama, runtuhnya kerajaan Israel. Yang atas ini, yang utara ditaklukkan 630-an sekian, ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Dibawalah 10 suku ini ke pembuangan. Dan itu tidak pernah tercatat lagi di Alkitab. Makanya di situ ditulis 10 suku yang hilang dari Israel. Ternyata yang bawah ini yang dicatat lagi nah ini yang penting. Yang bawah ini yang ada Yerusalemnya, Yehuda ini gitu ya, itu ditaklukkan sama bangsa Babylon. Ketika bangsa Babylon ambil kota itu, Yerusalem dikepung, terbakarlah bait Allah. Jadi ini kehancuran bait Allah pertama. Kita harus tahu, bait Allah pertama itu punyanya siapa? Punyanya Salomo. Hancurlah di sini, diambil semua perlengkapan emasnya, dibawa ke Babel. Rakyat-rakyatnya yang ada di Yerusalem atau yang Yehuda itu dibawa semua ke masa kepembuangan. Masa pembuangan itu dimulai dari 583. Jadi ada 33 tahun sebelum Yerubabel membangun lagi kembali bait Allah yang kedua. Yerubabel setelah dia jadi, Nehemia membangun temboknya biar Yerusalem ini menjadi satu kota lagi, karena tadinya tidak bertembok, walaupun sudah ada bait Allahnya. Nah, kok kenapa? Yang jadi pertanyaan gitu ya, kok dia pas di 400 tahun tuh Tuhan tiba-tiba diam? Tadi kita udah bahas, pertama runtuhnya kerajaan Israel, latar belakang. Yang kedua, orang-orang Israel ini hidup di masa pembuangan. Masa pembuangan tuh apa? Kalau kita suka baca, mungkin kita suka bacanya Daniel, Ezra gitu ya, mungkin orang yang jadi pejabat-pejabat. Sedangkan rakyatnya itu mereka tuh ditindas, jadi lagi seperti budak. Jadi yang pertama itu, kedua hidup di masa pembuangan. Yang ketiga, bangsa Israel ini tidak lagi menjadi suatu bangsa. Ini kita harus pahamin, nggak menjadi suatu bangsa secara ekonomi, mereka ditindas. Karena pajak, pasti dipajakin. Makanya di zaman Yesus selalu bilang, pemungut pajak itu jahat, pemungut pajak jahat. Ya kan? Nah, yang kedua secara budaya, ternyata bangsa Israel ini sudah kehilangan kebudayaan mereka. Contoh, secara bahasa, ternyata selama hampir 150 tahun ya, sampai kepada Ezra, Israel itu tidak berbahasa Ibrani. Saya juga baru tahu setelah baca gitu, setelah diajarin. Ternyata dia itu kehilangan. Makanya di kitab Ezra, ketika Ezra membuka lagi, dia kan yang orang pinter nih. Ezra ini yang mengkanonisasi perjanjian lama semua itu Ezra, di zaman Ezra. Dia mengkanonkan. Nah, di zaman Ezra itu dibacakan lagi Torah itu di dalam bahasa Ibrani, yang membuat rakyat Israel itu menangis sejadi-jadinya karena mereka sudah tidak pernah mendengar bahasa itu. Bayangin, sebuah bangsa yang bahasanya aja sudah tidak ada.
Kita dijajah Belanda nggak kehilangan bahasa Indonesia kan? Tetapi kalau mereka sampai kehilangan bahasa mereka. Makanya Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus setelah lewat sampai zaman 0, Tuhan Yesus berbahasa apa? Ibrani? Salah, Tuhan Yesus berbahasa Aramik. Bahasanya orang Aram. Karena apa? Sudah tidak dipakai lagi bahasa. Nah, makanya dia itu ada 3 gitu ya. Kok muncul suatu masa ketika Tuhan berdiam? Ada 3 latar belakang begitu ya. Harusnya gitu ya. Sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, kita juga nih sebagai orang Kristen yang dipilih Tuhan, harusnya ketika kita ditindas, perekonomian kita lagi hancur, kita kehilangan segalanya, harusnya Tuhan bantu dong. Tapi kok ini kenapa Tuhan kok malah berdiam? Berarti ini kan ada sesuatu yang urgent, sesuatu yang extraordinary ya, apa itu ya? Sangat yang luar biasa, ada kejadian yang luar biasa. Kenapa Tuhan berdiam? Next dik. Ternyata, next lagi. Ternyata karena perbuatan atau tingkah laku dari bangsa Israel. Ternyata ada tingkah laku dari kita. Next dik. Ada 4 tingkah laku dari bangsa Israel yang membuat Tuhan berdiam diri. Tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Sabat, membawa persembahan yang cacat, tidak menghormati pernikahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama. Next. Nah, ketika kita tidak menghargai Tuhan. Saya bacakan ya. Ulangan 8 ayat 11. Ini saya lengkah-lengkah gitu, jadi tolong ikutin aja. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan dan ketetapannya. Apabila engkau sudah kenyang dan mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, Tuhan bilang apa? Jangan engkau sombong sehingga engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang melewati padang gurun, melewati ular, kalajengking, dan yang tidak ada air, yang bahkan memberi kita makanan mana, supaya direndahkan hatimu dan dicobainya engkau. Maka ku katakan dalam hatimu, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jadi gini, banyak orang Kristen gitu sukanya sama blessing in disguise. Itu kan terkenal banget dulu ya. Jadi jangan-jangan nih, saya dulu pernah dengar ada satu cerita gitu ya. Ada orang minta-minta, pasti pernah dengar gitu ya. Ada orang minta-minta kalau dikasih siapa tahu itu malaikat, pasti pernah dengar. Siapa tahu itu malaikat, ntar kita bisa diberkati lebih ini. Jadi kalau ada orang minta kita kasih aja semua. Saya pernah dengar waktu siapa gitu ya di Israel begitulah. Pokoknya cerita soal itu. Jadi dikasih tuh malaikat. Jadi orang tuh terlalu tertarik sama blessing in disguise, blessing yang tersembunyi, blessing yang. Tetapi di sini kalau kita baca ada yang namanya trial in disguise. Trial in disguise itu apa? Trial itu apa ya? Ujian yang tersembunyi. Jadi apa? Kalau kita sudah baik-baik saja sekarang, sudah Tuhan membawa kita dari bukan apa-apa menjadi apa-apa, ternyata di situ ada trial. Jangan sampai kamu melupakan Tuhan. Ya, jangan sampai kamu melupakan Tuhan yang membawa kamu selama ini, yang sudah menolong kita. Ini yang disebut trial in disguise. Jangan sampai gini kita berpikir, makanya di sini dibilang apa? Jangan sampai dibilang apa? Dengan kekuatanku lah aku bisa sampai sekarang ini. Tuhan peringatkan. Nih, next nih. Ini orang-orang tipe-tipe orang yang kalau sudah melupakan Tuhan, biasanya menjadi seperti ini. Kita baca di Amos. Ada 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, orang miskin karena sepasang
kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah di dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap orang mezbah, di atas pakaian gadaian orang. Minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah. Dan kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan para nabi untuk tidak bernubuat. Kenapa saya ambil di kitab Amos? Boleh kalau ada yang punya waktu bacalah kitab Amos. Kitab Amos itu kejadian Indonesia sekarang ini semua terjadi di kitab Amos. Dengan bahasa-bahasa yang kayak begini secara gamblang. Baca di sini, anak dan ayah pergi menjamah seorang wanita muda. Di ayat 5 apa? Mereka membenci yang memberi teguran di pintu gerbang. Ketika mendengar firman mereka benci. Apa sih? Nggak usah utak-utik kehidupan pribadi gue. Mereka bilang apa? Mereka keji terhadap orang yang tulus. Dan mereka menginjak orang-orang yang lemah. Aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar tercepit, yang menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Terjadi di kita sekarang, suap dan menyuap. Lagi rame masalah, naik lagi masalah Mrs. J gitu ya. Kok setelah dibongkar sama orang, loh kok ini ada yang aneh ini. Apa ada terlibatan FS lagi di situ kan? Waduh kok kayaknya ini sama-sama itu lagi, kayaknya terima uang nih mereka ini gitu ya. Bahkan gitu ya, bapaknya mengakui kalau dia memberi uang pun nggak ditangkap polisi sampai sekarang. Dia ngakuin loh, itu saya yang ngasih uangnya loh. Cuman duit segitu loh, kan nggak ada duit segitu. Ketika kita nyogok orang, mau duitnya 500.000 ke, mau 100 juta nggak ada ininya. Jadi udah orang nganggap suap tuh biasa. Bayangin, ngomong loh di YouTube, saya itu yang ngasih duit loh, nggak ditangkap tuh sampai sekarang. Karena apa? Ketika orang sudah melupakan Tuhan, kelakuan mereka, kejahatan mereka yang mereka perbuat, mereka melakukan seakan-akan tiada Tuhan. Tipe-tipe orang yang sudah melupakan Tuhan, mereka berbuat sesuai keinginan hati mereka. Gak ada takutnya lagi. Di depan masyarakat kita, nih masyarakat kita dia hampir berapa? 800 orang loh. Mungkin yang nonton dia 200 juta aja. Di depan 200 juta orang berani lu ngomong begitu pun tidak ada tuh. Karena ini sudah terjadi. Orang-orang yang sudah melupakan Tuhan. Dik, next nih. Itu pertama, ketika kita, jadi urutannya gini. Kita pertama sudah tidak menghargai Tuhan dulu. Berubah menjadi kita melupakan Tuhan. Berubah kita menjadi memusuhi Tuhan ujung-ujungnya. Kita melakukan apa yang nggak benar. Yuk, sekarang masalah Sabat. Saya baca ya, Nehemia 13. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan di hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah mendatangkan malapetaka atas kita dan kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka dengan melanggar kekudusan di hari Sabat? No, Sabat. Sabat hari apa? Pasti kalau yang udah ini pasti tahu. Sabat hari apa? Hari Minggu. Sabat bukan hari Minggu. Sabat kalau menurut orang Yahudi hari Jumat malam maghrib sampai Sabtu maghrib. 24 jam. Ya, itu disebut Sabat. Loh kok kenapa Sabat kita berubah jadi hari Minggu, hari libur? Karena bangsa Romawi yang menentukan. Karena dia menguasai dunia waktu itu ya, kita nggak bisa ngomong. Jadi dipindahlah kita ke hari Minggu. Nah sekarang jadi perdebatan nggak? Kenapa kita harusnya Sabtu apa harus Minggu? Advent ngomongnya Sabtu, mereka gereja Advent ngikutin di hari Sabtu. Tapi kenapa kita ikut Minggu? Kita harus tahu dulu esensinya Sabat itu artinya apa. Sabat itu artinya ketika satu hari ketika Tuhan itu beristirahat atau Tuhan memasuk perhentian. Ketika dia menciptakan 6 hari, di hari ke-7 dia beristirahat. Tapi gitu ya, ketika umat Israel dipanggil, dia nggak ngomong, hari Sabat itu hari kamu istirahat. No. Makanya dia kasih tahu, hari Sabat tuh waktunya hari kamu beribadah. Jadi gini, ketika kamu beristirahat, kamu tidak melakukan pekerjaan di hari Minggu, Tuhan tuh tadi esensial dia itu biar kamu itu bisa fokus beribadah sama Tuhan.
Ngerti ya? Beribadah sama dia, jadi kamu tuh kan libur nih, kamu nggak melakukan apa-apa. Ya udah, kamu nggak usah melakukan apa-apa. Kamu khusus beribadah kepada Tuhan di zaman Israel. Makanya kamu harus motong apa-apa disiapkan. Kamu harus makan apa di situ untuk mengingat Tuhan selama 1 hari. Tetapi gitu ya, yang sekarang orang Kristen lakukan, apa orang Kristen tuh pikir hari Minggu tuh hari libur. Ke gereja itu cuman kalau sempat. Sedangkan Tuhan tuh udah ngomong, Sabat itu harusnya kita mengkuduskan hari Sabat. Makanya di sini dibilang, kejahatan apa lagi yang kamu lakukan? Apa kamu mau melanggar kekudusan di hari Sabat? Ini yang pikiran kita seakan-akan kita nih sudah hidup di zaman anugerah. Tuhan sudah menebus. Bahkan kalau kita baca, pasti kalau ada yang sering baca Alkitab pasti selalu ngomong, lah buktinya Tuhan dan muridnya Yesus pun melanggar hari Sabat tuh. Ada kan kejadiannya? Di Markus 2 ayat 17, makanya kalau ini catat gitu ya, saya nggak kasih. Markus 2:17, jadi begini. Ini kita bicara kontekstual ya dari sebuah Alkitab. Jadi kok kenapa Tuhan Yesus seakan-akan melanggar Sabat? Jadi gini, Yesus tuh sedang berjalan sama murid-muridnya di padang gandum. Jadi murid-murid ini ngambilin gandum, ngambilin makanin sama dia. Dilihat sama orang Farisi, Yesus kok murid-muridmu nggak melakukan Sabat? Tuhan Yesus jawabnya apa? Tuhan Yesus cuma jawab, loh seperti Daud. Ketika dia dalam pelarian gitu ya, dia makan tuh persembahan buat dewa. Ngerti nggak? Tuhan Yesus tuh tidak melakukan Sabat. Tetapi karena Yesus tuh ngerti gitu ya. Yang harus dilakukan tuh sebenarnya beribadah kepada Tuhan, bukan tidak melakukan apa-apa. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, seperti sapi. Misalnya gini, ketika Sabat sapi mau masuk lubang, kamu angkat nggak? Masuk ke dalam sumur, dia angkat kan? Maksud Tuhan tuh Yesus tuh gini, harusnya kamu tuh beribadah, bukan mikirin kamu nggak harus berbuat apa-apa. Jadi seakan-akan zaman itu beribadahnya itu ditutupin sama lebih penting kita tidak melakukan apa-apa. Kelihatan orang kita nggak melakukan, kelihatan orang kita sedih, kelihatan orang kita berkabung di hari Sabat itu, nggak melakukan apa-apa, cuma lihat-lihat. Ketika yang Tuhan Yesus mau lawan, bukan nggak boleh makan ya, makanya Tuhan Yesus bahas di situ bicara soal makan. Dia ngomong membandingkan Daud, anak murid-muridnya makan dibandingkan dengan Daud yang makan juga. Loh makan tuh nggak apa-apa. Cuman kamu jangan melupakan ibadahnya. Makanya kalau kita baca lagi gitu ya, banyak ayat Yesus tuh, dia di hari Sabat yang ngapain? Dia berkhotbah di bait-bait Allah. Dia menyembuhkan orang buta ketika hari Sabat. Jadi dia pengen nyontohin, ayo sebenarnya esensinya itu beribadah lu, bukan tidak melakukan apa-apanya. Makanya sudah dicontohkan sama Bapak Gereja, Apocalyptic Father gitu, itu pendiri gereja. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 44, saya bacakan ayatnya begini. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Jadi gini, ayat ini ngomong pada Sabat berikutnya. Jadi mereka tuh sudah mencontohkan kalau mereka beribadah tuh ketika hari Sabat. Berkumpul hampir seluruh kota. Kok kenapa gitu ya? Kok bisa kekristenan kita sekarang bisa menganggap hari Sabat tuh hari libur? Jadi ke gereja yang mandatori harusnya kita beribadah sama Tuhan 1 hari itu gitu ya. Di rumah pun ya harus minimal berdoa gitu ya. Tetapi kita anggap ini malah jadi hari libur. Loh jangan-jangan kita ini melanggar loh hukum Tuhan. Makanya Tuhan Yesus selalu ngomong, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi apa? Untuk menggenapinya. Makanya kalau kita lihat gitu ya, Tuhan Yesus selalu ngomong, dari Taurat Yesus tuh pasti kasih nilai plus 2. Contoh paling gampang gitu ya, masalah mengampuni orang. Ya, kalau mengampuni orang, dulu masalah pengampunan gampang, lu tinggal bayar pakai kambing, pakai domba, gampang begitu ya. Nah sekarang kalau Tuhan Yesus ngomong kamu mengampuni orang, kamu nggak bisa, kamu harus 77 kali 7. Mungkin setiap kamu ingat kamu ampuni sampai kamu benar-benar bisa mengampuni. Jadi kayak gini loh, hukum Taurat tuh kayak ditambahin 2 sama Tuhan Yesus, plus 2. Ya, jadi mulai sekarang kita mulai merubah pola pikir kita, jangan sampai ternyata kita ini berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kita anggap Sabat ini cuman buat waktunya kita having fun gitu ya. Ayo next dik. Ini saya udah pernah bahas gitu ya. Membawa persembahan yang cacat. Tapi kenapa ini penting? Karena
ada habis dari ini ada yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi dibilang apa? Aku ini Tuhan, mana hormat yang kepadaku. Aku ini Tuhan, mana takut yang kepadaku. Nah, dijawab sama rakyat gitu kan, dengan bagaimanakah kami menghina namamu, katanya. Apabila kamu membawa binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang timpang atau sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah kamu bawa tuh hewan-hewan itu kepada pemimpinmu atau bupatimu. Masih diterima nggak kita sama dia? Nah, itu pertanyaannya gitu. Nah, hewan cacat itu apa sih? Pengandaian yang paling gampang tuh begini deh. Hewan cacat itu, kita kan dulu suka piara koi gitu sama pungki gitu ya. Coba bayangin, ada suatu koi, ikan koi dari Jepang yang paling bagus, dengan corak yang paling bagus, tetapi kedua matanya buta. Laku nggak dijual? Paling bagus, paling juara nih, grand champion. Tapi gara-gara sesuatu itu matanya buta. Yang tadinya 1 miliar, mungkin 100 juta aja orang males. Ya 20 juta aja. Itu yang Tuhan bilang apa? Hewan cacat. Maksud saya bukan kita bicara soal masalah uang aja di sini. Uang yang cacat, aku ngasih yang sedikit banyak, nggak ada. Tapi kita bicara soal waktu. Waktu-waktu yang cacat yang kita kasih Tuhan. Waktu cacat itu seperti apa? Paling gampang gitu ya, kalau kita suka, dulu juga kita juga suka melakukan itu ya. Jadi kalau mau doa itu sama baca Alkitab tuh kalau udah mau tidur aja. Baca, udah ngantuk tidur. Buat jadi penghantar tidur, lulabi nih. Baca Alkitab tuh lulabinya kita gitu loh. Kalau enggak apa? Pagi-pagi, wah telat bangun nih. Udahlah, berdoa yang penting baca Alkitab 2 pasal cukup. 1 lagu, penyembahan udah selesai. Jadi seakan-akan gini loh. Kita itu berhutang sama Tuhan kalau kita sehari tidak berdoa. Di pikiran kita ya, yang penting hutang saya hari ini sudah lunas Tuhan, saya sudah 5 menit berdoa. Makanya tadi pagi saya tanya, kamu baca 2 pasal berapa lama? Ayo, di sini kan baca Alkitab terus ya, baca pasal tuh berapa lama? Kalau 2 pasal, setengah jam? Ada setengah jam 2 pasal? Enggak kan, 15 menit? Enggak ada. 2 pasal itu kalau dia pendek-pendek 2 menit. Hah? Apa? Kalau kamu enggak, kalau kita enggak mengerti hal ini gitu ya, kita memberikan waktu yang cacat-cacat sama Tuhan. Padahal esensinya memberi itu ada di Ulangan 16. Dibilang apa? 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu 3 kali setahun gitu ya. Pada hari raya roti tidak beragi, 7 minggu dan hari raya pondok daun, janganlah laki-laki itu menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi kalau kita tiap hari mau berdoa sama Tuhan, kita tuh berpikirnya nggak cuma Tuhan, yang penting saya sudah menunaikan tugas saya, titik udah. Kata Tuhan apa? Kalau kamu menghadap Tuhan, kamu harus membawa sesuatu apa? Makanya dibilang di Perjanjian Baru, berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa pagi, pikiran kita tuh mempersembahkan hidup kita. Bukannya kita menunaikan tugas kita di hari itu. Ya, jadi hak kita tuh dibilang Tuhan apa? Kalau kamu mau menghadap Tuhan, kamu harus memberikan sesuatu. Apa sesuatu itu? Hidup kita ini yang kita berikan. Paham ya? Next. Ini puisi yang menurut saya yang paling mengena gitu ya di Perjanjian Lama gitu. Yang ininya air susu dibalas dengan air tuba. Yang artinya apa? Kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Kali ini saya baca dari pertama ya. Yuk, Yesaya 5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mencangkulnya dan membuang batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara dan menggali lubang tempat memeras anggur.
lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan anggur yang baik. Ini sebuah puisi. Artinya apa? Di sini dibilang Tuhan ngomong apa? Kekasihku ini adalah Tuhan. Dia mempunyai suatu tanah yang baik, lereng bukit yang subur. Itu bicara soal tanah Kanaan. Pokok anggur atau pohon anggur pilihan, pokok anggur itu siapa? Abraham. Dari Abraham lah sudah dipilih nih umat pilihan, bangsa pilihan. Jadi gini, bangsa pilihan yang dibawa Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, sebuah tanah yang subur. Tuhan tuh sudah mencangkul tanahnya. Sudah disingkirkan batu-batunya. Singkirkan musuh-musuh orang Israel. Untuk orang Israel tuh bisa masuk ke tanah Kanaan dan menghasilkan buah katanya. Ngerti ya? Jadi gini, puisi ini bicara soal bangsa Israel yang dibawa Tuhan ke tanah Kanaan, yang dia sudah bersihkan tanahnya, sudah dibersihkan musuh-musuhnya. Tetapi kata Tuhan, aku menanti supaya dihasilkan buah yang baik. Tetapi dihasilkan hanya anggur yang masam kata Tuhan. Makanya anggur yang masam, gini. Ini kita lanjut dulu. Maka sekarang aku beritahu kepadamu apa yang akan kulakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, dirantingi dan tidak disiangi, dan tumbuh putri malu dan rumput. Jadi gini, kok kenapa gitu ya? Tuhan berdiam ketika kita punya masalah. Ya ini, karena gini, harusnya kata Tuhan, aku sudah bawa kamu keluar dari kesulitanmu sampai kehidupanmu sekarang. Ada yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik. Tuhan masih tuntun hidup kita. Harusnya kamu tuh menghasilkan buah buat saya kata Tuhan. Tetapi kita apa? Ketika kita sudah dibawa Tuhan naik ke posisi kita sekarang, kita malah sibuk dengan diri sendiri. Kita nggak memperdulikan lagi Tuhan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Hobi kita, gue mau pergi mancing 3 hari 3 malam. Gue mau pergi ke luar negeri, gue mau liburan ke Paris. Sedangkan kata Tuhan, dia itu lagi menunggu kita berbuah. Makanya di sini Tuhan lanjut ya. Makanya dibilang apa tadi? Aku akan menebang pagar pembatas. Aku akan menebang penjagaan atas hidup kita kata Tuhan. Makanya kita akan ditumbuhi oleh putri malu dan rumput. Sekarang saya tanya gini, kalau kita jarang baca Alkitab, otomatis kita punya benih firman, pohonnya bogel, karena jarang. Hari Minggu doang nih, tiap hari Minggu nambah 1 senti. Tapi tahu nggak rumput gajah itu sehari bisa menambah 3-5 senti katanya. Karena katanya dia bisa 10 senti rumput gajah yang buat makanan sapi itu. Bayangin kata Tuhan, hidup kita isinya rumput semua, pohon kita pendek segini, rumputnya udah tinggi-tinggi segini. Mau dapat apa? Matahari kita nggak dapet, firman Tuhan nggak dapet, makanya Tuhan bilang apa? Aku akan memerintahkan awan supaya jangan turun hujan di atas hidupmu. Nggak ada Tuhan, kita di 2 bulan nggak hujan aja, kemarin mesin air udah jebol tuh di rumah karena suka tekor, nggak ada air. Bayangin, Tuhan ini sudah bilang, Tuhan bilang apa? Kaum Israel adalah dan kaum Yehuda ialah kebun anggur Tuhan. Ya, dibilang dinantinya Tuhan tuh menunggu keadilan dari buahnya keadilan, tetapi yang ada hanya ketidakadilan. Tuhan menanti kebenaran di hidup kita, tetapi yang ada cuma ada keonaran kata Tuhan. Jadi ini tadi yang saya bilang, kita ini sebenarnya lagi di trial, hidup kita ini trial sama Tuhan. Tuhan tuh membawa kita dites, diuji. Lagi kita baik-baik saja, ini Tuhan sedang uji, Tuhan sedang nunggu buahmu mana. Dik. Oh di perjanjian baru dibilang apa di Galatia? Ini sebagai kompasnya. Kompas kita sudah melakukan yang benar apa itu tidak di hadapan Tuhan. Apa? Kita masihkah berbuat cabul? Kita masihkah ada kecemaran? Masih adakah hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati?
amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ku peringatkan kamu bahwa siapa yang melakukan hal demikian, dia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Harus ya kita tuh, kata Tuhan, kita tuh berbuah kebenaran. Ini buah-buah kebenaran. Buah-buah roh adalah kasih, karunia, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena jika kita dihidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Oke, saya bilang sekarang, kekristenan kita sekarang gak pernah lagi diterapkan untuk menyalibkan daging dan hawa nafsu. Makanya yang ada ini cuma zaman dulu. Zaman apa? Santo-santo, orang suci, orang-orang kudus. Karena kita diajarkan sekarang tidak ada menyalibkan daging dan hawa nafsu kita. You mau beli, beli. Punya duit gak? Punya, beli. Kalau gak beli sekarang, terus besok gak bisa beli lagi. Itu diajarkan sekarang. Sedangkan firman Tuhan jelas. Kalau kita tidak dapat menyalibkan daging dan hawa nafsu dan keinginan kita gak bakal bisa dipimpin oleh yang namanya roh. Ini kompasnya gitu ya. Jadi Tuhan tuh mengharapkan air susu dibalas air susu minimal sama Tuhan. Kita menghasilkan kebenaran. Hidup kita menghasilkan kebenaran yang baik. Kita tidak menghasilkan ketidakadilan buat orang. Ini jadi kompas kita. Apakah kita masih melakukan kejahatan? Ini next. Tidak menghormati pernikahan. Kayaknya kalau udah ngomong pernikahan kan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, di sini di Malaki bilang ini saya baca dari awal, ini penting. Inilah kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Di sini jelas Tuhan bicara apa? Kita mau nangis sampai berair mata, penuh mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan kata Tuhan. Tapi Tuhan sudah tidak berkenan akan persembahan kita. Tuhan tidak lagi berpaling kepada kita. Ditanyalah sama bangsa ini, loh kenapa Tuhan katanya? Karena apa? Kok Tuhan kayak begitu? Dibilang apa? Kamu telah tidak setia kepada istri masa mudamu. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Tuhan yang Esa menjadikan mereka daging dan menjadi satu daging dan satu roh? Ya, ada kesatuan. Jadi gini, tidak menghormati pernikahan itu apa sih? Bicara soal perceraian kah? Nggak nyampe situ kalau menurut saya. Karena gini, Tuhan Yesus sudah ngomong apa? Berzina adalah ketika setiap orang memandang perempuan dan mengingininya dalam hati. Dia itu bisa disebut sudah berzina di dalam hatinya. Ngerti ya? Jadi orang-orang yang tidak menghormati pernikahan itulah adalah orang-orang yang suka ngeliatin wanita lain. Porno kah? Atau WA-an kah sama cewek lain? Gak apa-apa, cuma WA-an doang. Minta gambar-gambar doang. Sedangkan dalam satu lingkup pernikahan. Makanya ketika kita ngomong kita mau hidup di masa perjanjian baru, Tuhan juga tuntut. Jangan kita ngomong berlindung di balik anugerah. Ada juga yang harus kita lakukan. Tuhan bilang apa? Ketika kamu berzina, kamu melihat saja dan kamu menginginkan kamu sudah berzina. Berarti kita bisa disebut tidak menghormati pernikahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Soal keturunan ilahi. Kemarin kita bahas gitu ya sama Ciserli gitu ya. Harusnya persatuan suami dan istri, pernikahan itu menghasilkan keturunan ilahi kata Tuhan. Harusnya. Tetapi yang ada sekarang di dunia ini, ketika kita punya anak, yang kita kejar apa? Keturunan yang berhasil. Bukan lagi kita bicara soal keturunan ilahi. Nggak pedulilah. Yang penting dia bisa berhasil. Kita sekolahin dia, kita bahkan dari kecil kita les. Semua bahasa kalau bisa udah dilesin.
Mandarin, Inggris. Karena kita begitu takut anak ini tidak berhasil. Begitu takut, harus les, harus ini, harus apa. Tapi kita tidak pernah membawa dia menjadi keturunan ilahi. Sedangkan firman sudah jelas bilang, kalau anak-anakmu gitu ya, berpegangan pada perintah Tuhan, gak mungkin gak berhasil kata Tuhan. Sekarang saya tanya, orang yang berhasil belum tentu mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti berhasil dalam hidupnya. Tuhan membawa di pada jalan-jalannya Tuhan. Jadi kalau kita sekarang masih sibuk gitu ya, kita jadi orang tua, kita cuma berpikir anak kita untuk menjadi orang yang berhasil saja, itu berarti kita sudah tidak salah goal kita, harusnya kita menjadikan. Makanya saya lupa ayatnya itu ada. Jadi kalau ini bicara dengan kepada, jadi gini, mengajar itu tugasnya siapa di keluarga? Kemarin saya bahas dengan dosen gitu ya. Kalau kita lihat ada satu ayat gitu ya, jadi gini, kalau kamu duduk gitu ya, ketika kamu mengajar anak, tiap kamu ada waktu luang kamu duduk, kamu harus mengajarkan Taurat itu terus menerus, berulang-ulang. Tiap kamu lagi makan, kamu ucapkan Taurat. Kamu ini apa ya, di mana ayatnya saya lupa tuh. Dik, Ulangan 6 ayat 6, coba Dik. Ini menarik. Saya lupa ayatnya itu. Yuk, Ulangan 6 ayat 6. Ini penting untuk kita menghasilkan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan terus. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Jadi ini bicara, kita harus membicarakan sama anak kita tuh Taurat terus menerus. Bahkan ketika kita lagi rebaan aja suruh ngomong masalah Taurat. Sekarang saya tanya, ketika kitab ini ditulis, bangsa Israel tuh hidup di patriarki atau matrilaki. Apa sih itu? Hidup dengan bapak atau sebagai ibu yang menjadi kepala. Orang Ibrani itu bapak yang sebagai kepala. Jadi di sini bicara soal bapak. Kamu harus mengajarkan anakmu. Bukan tugasnya sekarang kalau di masa modern kita sekarang, yang ngajar tuh tugasnya emak. Bapak mah pulang kerja udah, duduk nonton TV, tidur, besok pagi pergi kerja lagi. Ternyata apa? Di Alkitab bilang, kamu yang harus mengajar tuh bapak. Mengajarkan anak tentang Taurat itu bapak yang harusnya mengajar. Tapi kita nggak mau, biarlah bini saya aja. Oke, dibilang apa? Kamu harus perkatakan terus firman, biar apa? Menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Oke? Oke. Yuk lanjut. Udah lumayan lama soal ini. Penutup gitu ya. Penutup mudah aja gitu loh. Di hidup ini Tuhan tuh mudah saja kata Tuhan. Makanya di Ulangan 11 dia bilang apa? Pilihan ada di tangan kita. Lihatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kau mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kutuk apabila kau tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan. Mudah kata Tuhan. Lu mau pilih yang mana? Mau ikut Tuhan benar-benar? Apa kamu nggak mau ikut Tuhan, ya nggak apa-apa. Karena gini, masa intertestamental ini gitu ya, adalah masa Tuhan berdiam. Kalau kita ikut Tuhan jadi orang Kristen, kita didiemin gini, kita punya istri aja, kalau kita didiemin 1 hari aja kayaknya udah nggak enak. 2 hari nggak enak. Apalagi kalau Tuhan ngediemin kita, pasti kan nggak enak. Ayo rubah, ada 4 poin tadi itu. Harusnya poinnya banyak gitu ya, cuman 4 poin tadi aja yang penting. Itu juga saya banyak belajar dari situ. Loh ternyata kok begini ya? Oh ternyata begini, baru ngerti lagi setelah belajar gitu ya. Ada 4 poin tadi lagi gitu loh. Lakukan dulu yang itu. Sadari gitu loh, apa yang kita berbuat salah. Jadi jangan sampai enak itu gini loh, kalau setiap kita berdoa ada jawaban dari Tuhan. Kamu itu begini, kamu harus lakukan ini. Enak banget dibanding kita harus, kerohanian kita harus kering. Kita harus cuman
Aduh Tuhan, ayo dong Tuhan, tolongin saya. Kayak seakan-akan gak ada jawaban dari Tuhan. Tuhan berdiam aja sama kita. Ya, jadi kata Tuhan mudah, ayo pilih mau berkat atau mau kutuk. Ya dalam hidup. Oke, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Ya loh. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu yang telah Engkau pakai, Engkau rapi lebih lagi Tuhan, dengan pemahaman yang lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami. Dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan pada 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Himbauan bagi para pekerja diwajibkan datang. Song Class Salvation diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua, dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah pengumuman minggu ini, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, and God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri pada kita malam hari ini. Saya boleh undang jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan, depan belakang, lambaikan tangan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Setiap kita yang diberkati malam hari ini boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Sebab itu memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Bawa kebenaran firman di dalam hidup rumah tangga.
ikuti semua peraturan-peraturan kebenaran firman. Maka firman Tuhan katakan, hidup rumah tanggamu akan berbahagia. Hidup rumah tanggamu ada di dalam penyertaan Tuhan. Ini adalah janji firman Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai malam ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya minta saudara duduk. Saya berterima kasih Ko Amin datang. Tuhan berkati. Yang ada di belakang, yang ada di depan boleh kasih salam. Kasih salam dulu, kasih salam dulu. Yang mana Ko Amin? Ko Amin yang mana? Iya, kasih salam, kasih salam. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, kalau saudara punya beban untuk perayaan Natal, saudara mau memberi persembahan yang lebih, saudara boleh ambil amplop dan saudara bisa masukkan untuk acara Natal Desember minggu kedua. Tuhan memberkati.